Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pemasaran farmasi, pertemuan ke-7 tentang lingkungan pemasaran bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Referensi yang bisa teman-teman baca pertama dari Anif dengan judul Prinsip dan Dasar Manajemen Pemasaran Umum dan Farmasi. Kemudian yang kedua, Manajemen Pemasaran Farmasi dari Pak Sampurno, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip pemasaran ini secara umum ya dari Kotler Philip and Gary Armstrong. Outline yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama adalah lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan makro perusahaan. Baik, ini kita review sedikit ya sistem pemasaran yang modern ya. Diawali dari pemasok ya. Kemudian pemasok ini yang akan memasok bahan baku atau industrinya ya. Kemudian dari pemasok ini akan disalurkan produknya ke perusahaan pemasar dan bisa juga disalurkan ke pesaing. Nah, baik perusahaan atau pemasar maupun pesaing ini bisa sama-sama membutuhkan bantuan dari perantara pemasaran ya. Perantara pemasaran ini tugasnya adalah membantu untuk mempromosikan atau menjual atau mendistribusikan produk yang dijualnya ya ke pengguna akhir atau ke konsumennya ya. Perusahaan pemasar maupun pesaing ini juga dapat secara langsung mempromosikan atau menjual barangnya atau mendistribusikan barangnya ke pengguna akhir. Nah, ini merupakan kekuatan lingkungan utama dari pemasaran ya, ketika langsung ke pengguna akhir. Lingkungan pemasaran secara definisi adalah berbagai aktor dan kekuatan di luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasarannya. Perusahaan ini harus menganalisis pasar dan lingkungan pemasarannya untuk menemukan peluang dan menghindari ancaman, dan juga harus menganalisis kekuatan dan kelemahan dari perusahaannya sendiri. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai pasar ya, segmentasi pasar, targeting pasar, dan seterusnya. Dan tidak hanya menganalisis pasar ya, tapi juga harus tahu lingkungan pemasarannya, baik yang mikro maupun yang makro ya. Kemudian peluang apa sih yang bisa diperoleh dari lingkungan yang ada di lingkungan pemasarannya gitu ya. Kira-kira kesempatan apa yang bisa diambil, yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Kemudian ada ancaman apa yang terjadi di seputaran lingkungan pemasaran saat ini. Apakah ada pesaing ataukah ada inovasi dan seterusnya. Kemudian perusahaan dapat secara pasif menerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, di mana mereka harus yang pertama melakukan adaptasi, apalagi lingkungan pemasaran itu dapat berubah-ubah ya, sehingga harus beradaptasi dengan lingkungan pemasarannya. Kemudian menghindari ancaman ya, jangan sampai nanti ancaman ini dapat merugikan perusahaan. Kemudian memanfaatkan peluang yang ada ya, yang sesuai dengan kondisi lingkungan saat itu. Nah, lingkungan pemasaran ini terdiri dari dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Kita bahas dulu yang pertama adalah lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan ini merupakan berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan. Ya, harapannya bisa memenuhi kepuasan dari pelanggan. Lingkungan makro ini meliputi lingkungan internal perusahaan, yaitu ketika merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan departemen dan tingkat manajemen perusahaan
karena lingkungan internal ini mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemasaran. Nah, lingkungan internal perusahaan ini ada 6, ada top management ya, kemudian ada finance, ada R&D atau research and development, ada purchasing, ada manufacturing, dan ada accounting. Nah, lingkungan internal perusahaan ini terdiri manajemen puncak, ya, keuangan, penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, dan akunting. Secara keseluruhan, semua departemen ini memberikan dampak pada rencana dan tindakan dari departemen pemasaran. Di bawah konsep pemasaran, semua fungsi ini harus berpikir mengenai pelanggan kesemuanya ini, ya, dan harus bekerja dengan serasi untuk menyediakan nilai dan kepuasan superior bagi pelanggan. Yang kedua adalah firma saluran pemasaran, ya, yang terdiri dari pemasok. Ini adalah penyedia sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kalau berupa barang, maka pemasok bahan baku produk farmasi misalnya. Kemudian dalam hal ini manajemen pemasaran harus mengawasi ketersediaan pasokan, kemungkinan adanya pemogokan tenaga kerja, misalnya terkait dengan hari buruh ya, dan peristiwa lain yang dapat mengurangi penjualan atau proses produksi dari bahan baku dalam jangka pendek dan merusak kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Dan juga manajemen pemasaran harus memantau kecenderungan harga dari sumber pemasok utamanya, ya, seperti contohnya pada saat COVID-19 di awal tahun 2020 ya, ketika kita disarankan untuk menyediakan hand sanitizer yang digunakan ya setelah mencuci tangan atau sebelum beraktivitas. Saat itu industri banyak yang melakukan produksi hand sanitizer sehingga pasokan alkohol itu menjadi terbatas ya, karena alkohol jumlahnya terbatas, yang mana bahan baku utama untuk pembuatan hand sanitizer itu adalah alkohol, ketersediaannya terbatas, maka saat itu industri-industri termasuk industri farmasi dan kosmetik itu memesan alkohol sampai ke luar negeri gitu ya, karena supply-nya menurun sedangkan permintaannya meningkat, maka harga alkohol saat itu naik tajam sehingga harga hand sanitizer pun meningkat menjadi sangat mahal ketika itu ya. Namun mau bagaimana lagi, dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ketika pasokan alkohol itu mulai stabil gitu ya, mulai bisa diproduksi dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, harganya kembali stabil ya, karena seimbang antara supply dan demand-nya, sehingga harga hand sanitizer pun bisa terkontrol kembali. Nah, kemudian firma saluran pemasaran lainnya adalah perantara pemasaran. Ini merupakan perusahaan yang membantu perusahaan utamanya gitu ya untuk mempromosikan, menjual dan mendistribusikan barang ke pembeli akhir. Nah, perantara pemasaran ini meliputi penjual perantara atau reseller, kemudian perusahaan distribusi fisik atau agen jasa pemasaran, serta perantara keuangan. Nah, kalau di kota-kota besar ya, misalkan seperti di Jakarta, ini ada banyak agen jasa pemasaran ya. Bahkan mereka sampai misalkan ada perusahaan besar gitu ya ingin melakukan advertising atau iklan gitu ya di media massa atau seperti di televisi gitu ya, mereka akan menghubungi agen jasa pemasaran. Nah, nanti agen jasa pemasaran ini akan melakukan riset gitu ya, riset pemasaran terkait dengan apa sih yang produk yang diunggulkan oleh si perusahaan ini gitu ya. Kemudian bagaimana sih keunggulan dari produk atau jasanya, kemudian bagaimana sih keinginan dari si target pasarnya gitu ya. Nanti dia akan membuat iklan yang cocok untuk si perusahaannya.
Kemudian penjual perantara atau reseller ini adalah perusahaan saluran distribusi yang membantu perusahaan menemukan pelanggan atau melakukan penjualan kepada pelanggan, meliputi pedagang besar dan pedagang kecil. Kalau di farmasi ya, ini meliputi pedagang besar farmasi atau PBF ya, karena dia menyalurkan dari industri farmasi, produk dari industri farmasi ke apotek ya, atau ke rumah sakit maupun ke klinik, puskesmas dan seterusnya. Tapi dia kalau PBF itu tidak langsung ke konsumen, tidak langsung ke pasien gitu ya. Kemudian perusahaan distribusi fisik ini adalah organisasi tertentu yang membantu perusahaan untuk menimbun persediaan atau memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuan ya. Misalnya pada contohnya kurir ya, kurir atau jasa pengiriman barang gitu ya. Kemudian agen jasa pemasaran ini tadi ya, adalah perusahaan riset pemasaran, agen periklanan, perusahaan media, dan perusahaan konsultan pemasaran yang membantu perusahaan membidik dan mempromosikan produknya ke pasar yang tepat. Bahkan mereka ini sampai melakukan survei ya, untuk tahu bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan iklan atau promosi yang tepat sasaran. Kemudian perantara keuangan ini adalah perusahaan yang membantu mendanai transaksi atau mengasuransikan risiko yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan barang, meliputi bank, perusahaan kredit, dan perusahaan asuransi. Ya, biasanya dana yang ada itu terbatas gitu ya, sehingga untuk bisa memenuhi biaya gitu yang ada pada perusahaan ya, biasanya kredit di bank gitu ya, atau misalkan juga mereka membayar premi untuk asuransi. Pemasok dan perantara pemasaran bekerja sama untuk menciptakan nilai dari pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah pesaing, adalah perusahaan lain yang memasarkan produk yang sejenis dengan perusahaan kita gitu ya. Dalam hal ini, perusahaan harus memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar dibandingkan pesaingnya, sehingga nanti harapannya pelanggan itu akan lebih memilih produk dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan pesaingnya, gitu ya. Dan juga harus menghimpun keunggulan strategik dengan memposisikan tawaran mereka yang benar-benar melawan tawaran pesaing dalam benak konsumen. Harus tahu ya apa sih yang diunggulkan dari produk dan jasa tersebut. Kemudian yang keempat adalah pasar pelanggan ya. Pelanggan adalah orang atau sekelompok orang yang menggunakan produk dari sebuah perusahaan yang akan digunakan untuk konsumsi pribadi, untuk dijual kembali, atau untuk diproses lebih lanjut. Nah, pasar pelanggan ini ada 5 ya. Yang pertama adalah consumer market, business market, reseller market, government market, dan international market. Yang pertama, pasar konsumen adalah individu atau rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi pribadi ya. Kemudian pasar bisnis ini adalah individu atau perusahaan lain yang membeli produk kita untuk diproses lebih lanjut atau digunakan dalam proses produksinya. Kemudian pasar pedagang besar adalah individu atau perusahaan lain yang membeli produk untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Biasanya dia membeli dalam jumlah yang besar ya. Kemudian pasar pemerintah adalah instansi pemerintah yang membeli produk untuk menyediakan fasilitas umum atau mengalihkan produk tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan ya. Kalau pasar pemerintah ini cara pembayaran maupun pembeliannya itu khusus ya. Kemudian pasar internasional ini adalah pembeli luar negeri termasuk konsumen, produsen, penjual, dan pemerintah yang membeli produk dari sebuah perusahaan yang akan digunakan untuk konsumsi pribadi, untuk dijual kembali, atau untuk diproses lebih lanjut.
Kemudian yang kelima adalah masyarakat. Ini adalah kelompok yang mempunyai kepentingan potensial atau yang sudah terwujud atau berdampak pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasarannya. Nah, masyarakat ini terdiri dari 7 ya, yaitu masyarakat finansial atau financial public, media public, government public, citizen action public, local public, general public, dan internal public. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah masyarakat keuangan atau financial public tadi ya. Ini adalah kelompok yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana, yaitu bank, perusahaan investasi, pemegang saham, dan seterusnya ya. Apalagi kalau zaman sekarang di Indonesia ini saham itu sudah lumayan berkembang. Kemudian masyarakat media, ini adalah kelompok yang menyebarluaskan berita, mengangkat topik dan pendapat editorial, meliputi surat kabar atau koran ya, baik itu koran online maupun offline, kemudian majalah, radio, televisi, dan internet. Nah, kalau sekarang itu yang banyak tersebar luas adalah promosinya di media internet ya, seperti Instagram, YouTube, dan seterusnya. Dan bahkan sekarang itu sudah berkembang digital marketing ya. Kemudian masyarakat pemerintah, ini adalah kelompok di dalam instansi pemerintah. Dalam hal ini pemasar harus sering berkonsultasi dengan pengacara perusahaan mengenai isu keamanan produk, dan juga kalau di Indonesia tentunya kehalalan produk, kemudian kejujuran dalam periklanan, dan berbagai masalah yang lain. Jangan sampai produk yang kita pasarkan itu melanggar peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan, terutama juga tentang ini ya, perlindungan konsumen. Kemudian masyarakat warga yang bertindak adalah kelompok di dalam masyarakat yang aktif menyoroti berbagai peristiwa di dalam masyarakat, meliputi organisasi konsumen, kelompok lingkungan, kelompok minoritas, dan lainnya ya, termasuk LSM ya, lembaga swadaya masyarakat ya, yang concern terhadap perlindungan konsumen tadi ya. Jangan sampai produk atau jasa yang ditawarkan itu merugikan konsumen. Terus juga jangan sampai produk atau jasa yang dihasilkan itu merusak lingkungan gitu. Dalam hal ini, peran humas di dalam perusahaan adalah menjalin hubungan yang baik dengan konsumen dan kelompok warga yang bertindak ini ya. Kemudian masyarakat lokal adalah kelompok yang tinggal berdekatan dengan lokasi perusahaan ya. Biasanya masyarakat yang ada di sekitar industri tersebut ya. Jangan sampai perusahaan kita itu merugikan masyarakat yang ada di sekitar. Bahkan kalau biasanya ya, masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan itu diberdayakan untuk menjadi pekerja di industri tersebut ya. Dan juga jangan sampai industri tersebut merusak lingkungan yang ada di sekitar. Biasanya diperhatikan tuh limbahnya dan seterusnya. Kemudian masyarakat umum, ini adalah kelompok yang secara umum mengetahui aktivitas dan produk sebuah perusahaan. Kemudian ada masyarakat internal, adalah kelompok yang terdapat di dalam sebuah perusahaan, meliputi pekerja, manajer, sukarelawan, dan direkturnya. Nah, kemudian selanjutnya, bahasan yang kedua adalah lingkungan makro perusahaan, yang terdiri dari kekuatan sosial yang lebih luas yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Terdiri dari demographic force, economic force, natural force, technological force, political force, dan cultural force. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, lingkungan demografis ya. Demografi adalah studi karakteristik populasi manusia dalam arti jumlahnya, kemudian kerapatannya, lokasinya, umur, jenis kelamin, ras, jenis pekerjaan, dan angka statistik lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendapatkan informasinya. Saat ini lingkungan demografis itu memperlihatkan yang pertama pertumbuhan populasi dunia yang meledak ya. Kemudian perhatian pemerintah, yaitu adanya keterbatasan sumber daya bumi untuk mendukung kehidupan manusia yang sedemikian besar,
terutama pada standar kehidupan yang mewakili aspirasi banyak orang. Nah, pertumbuhan populasi yang paling tinggi berada pada negara-negara dan masyarakat yang paling tidak mampu menghadapinya. Bahkan nanti kita ada ledakan demografi ya, Indonesia di tahun 2000, sekitar tahun 2035. Kemudian distribusi umur populasi menentukan kebutuhan. Nah, nanti dilakukan pengelompokan umur, ada usia prasekolah, usia sekolah dasar, usia remaja, usia 25-40 tahun, usia 40-60 tahun, usia di atas 65 tahun. Nah, mungkin kalian sudah pelajari di target pasar dan segmentasi pasar ya, kita perlu tahu produk yang atau jasa yang kita hasilkan itu untuk masyarakat atau populasi pada kelompok umur yang mana ya. Misalnya kita akan menjual obat-obat untuk penyakit-penyakit degeneratif. Nah, mungkin target kita adalah usia dewasa sampai dengan lansia. Misalkan produk yang akan dihasilkan adalah sirup untuk anak-anak. Tentunya targetnya adalah kelompok umur pasien umur anak-anak. Misalkan 0 sampai 12 tahun. Kemudian meningkatnya keanekaragaman etnis dan ras. Biasanya beda etnis dan beda ras tentunya akan beda juga yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian kelompok pendidikan ya, kita bisa membaginya misalkan dengan yang tidak sekolah dengan yang sekolah, atau yang kurang dari SMA atau SMA ke bawah, atau yang sampai ke kuliah misalnya. Kemudian pola rumah tangga itu bisa dikelompokkan menjadi orang yang hidup sendiri ya, kemudian orang yang baru menikah, keluarga dengan orang tua tunggal, keluarga tanpa anak, pasangan yang anaknya telah mandiri. Nah, ya biasanya beda-beda kelompok rumah tangga, tentunya kebutuhannya akan berbeda pula. Kemudian pergeseran geografis dalam populasinya, apakah dia di daerah perkotaan, perdesaan, dataran rendah, dataran tinggi, itu juga akan mempengaruhi kebutuhannya. Kemudian pergeseran dari pasar massal ke pasar mikro. Kemudian yang kedua adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian dari konsumennya. Dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam pendapatan dari konsumen. Kemudian lingkungan ekonomi cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Ya, misalkan pada di awal bulan, misalkan ketika baru mendapatkan gajian gitu ya, tentunya pola belanjanya akan berbeda ketika dia di akhir bulan. Kemudian perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi. Saat ini konsumen yang terperas secara finansial sedang mencari nilai yang lebih besar, yaitu kombinasi yang tepat dari kualitas dan jasa yang baik pada harga yang wajar. Distribusi pendapatan juga berubah, orang kaya semakin kaya, kelas menengah menurun, dan orang miskin tetap miskin. Ini menghasilkan dua tingkat pasar. Sekarang banyak perusahaan yang melakukan penawaran pemasaran mereka pada dua pasar yang berbeda, yaitu orang kaya dan orang miskin. Jadi produk yang dijual itu segmennya pada segmen orang kaya gitu misalkannya, dan pada segmen orang yang menengah ke bawah. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan alam. Lingkungan alam memperlihatkan 3 gejala utama, yaitu kelangkaan bahan mentah tertentu ya, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui semakin berkurang jumlahnya karena terbatas ya. Kemudian tingkat polusi yang meningkat, kemudian apalagi dengan adanya industri-industri ya. Kemudian intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam atau pelestarian lingkungan. Kemudian kepedulian lingkungan menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang waspada. Kalau saat ini memang perusahaan-perusahaan itu diminta untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar ya, terutama ketika mengeksploitasi bahan baku maupun ketika proses produksinya. Kemudian lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi menciptakan peluang dan tantangan.
perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran baru. Jadi memang teknologi itu kan semakin berkembang, jadi mau tidak mau perusahaan itu harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Kemudian lingkungan teknologi ini dipengaruhi oleh kecepatan perubahan teknologi, kesempatan inovasi yang tidak terbatas, anggaran riset yang bervariasi, dan regulasi yang meningkat atas perubahan teknologi ya. Makanya sekarang itu digital marketing itu sangat berkembang karena pemasaran itu juga banyak dilakukan pada dunia digital ya. Kemudian lingkungan politik ini terdiri dari hukum, badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia, yaitu semakin banyaknya undang-undang yang mengatur tentang bisnis ya, perdagangan, kemudian penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah, kemudian penekanan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar ya. Makanya juga alhamdulillahnya kita sudah punya undang-undang perlindungan konsumen, jadi jangan sampai perusahaan yang kita, produk dan jasa dari perusahaan kita tuh melanggar atau melanggar dari undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian lingkungan budaya ini terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi berupa nilai, ya, persepsi, selera, perilaku sosial dari konsumennya. Kehadiran suatu produk dalam masyarakat serta diterima atau tindakannya yang baru sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat. Yang misalnya pada kalau misalkan mau promosi produknya berupa makanan di Indonesia, maka kehalalan itu tentunya akan menjadi prioritas gitu ya dalam mempromosikan produknya. Lingkungan budaya juga dapat menciptakan peluang yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.